boleh ada di Zoom ini dan koordinasinya itu antara Tembagapura, Jakarta dan juga ini ya punya satu Indonesia terlibat semua. Dan em, ini satu topik yang benar-benar kita harus cermati. Saya memang tadi sudah dibilang sama Linda ya, saya sekarang sudah seorang ibu rumah tangga, tapi benar saya itu mau selalu mengupdate diri dengan mengikuti training, terutama training resusi jantung dan paru, dan itu training yang benar-benar kita itu harus kuasai. Kalau ada seseorang serangan jantung, karena kita cuma punya waktu itu 3 menit. Sejak dia serangan jantung, 3 menit, dan itu kita harus kerjanya cepat, luar biasa. Dan saya tetap mengikuti training itu dengan boneka tentunya kita nggak bisa ya bikin di manusia, karena wow, nanti kejadian beneran. Dan itu bonekanya itu harganya ratusan juta, terus sudah itu eh, ada denyut nadinya, bisa muntah, ada suaranya, dan itu tuh sangat-sangat mahal. Jadi saya training dengan itu. Jadi walaupun saya seorang ibu rumah tangga, tetapi saya benar-benar alert, benar-benar concern dengan faith related disease ini. Karena bahaya sekali ya teman-teman. Jadi benar Linda tadi bilang, siapkan catatan, siapkan hati, buka pikiran, karena saya akan bahas dan ini itu terjadi di sekitar kita setiap hari tanpa kita duga. Nah, ini kita bersyukur ya, karena kalau kita bersyukur, kalau kita mulai bersyukur dengan hal-hal yang kecil saja. Contoh, tadi pagi saya bangun pagi, saya berdoa, saya bilang, terima kasih Tuhan karena saya hari ini bisa bangun, jantung saya bekerja dengan baik, paru-paru saya baik, pikiran saya baik, dan itu semua karena anugerah-Mu. Jadi waktu kita mengucapkan itu, pastinya kita langsung, oh iya ya, hari ini saya benar-benar hidup gitu, benar-benar punya satu yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain. Dan kalau kita sudah bersyukur, kita mulai tidak melihat lagi apa yang kita kurang, apa yang kita harusnya komplainkan pagi ini. Mungkin pagi ini saya bangun tuh di sini dingin sekali ya, di Tembagapura itu sekitar 10 derajat atau 8 derajat malah kalau pagi, jadi dinginnya minta ampun. Saya hari-hari itu biarpun di rumah harus pakai kaos kaki, tangan panjang, lengan panjang, plus jaket kadang-kadang. Dan itu kalau kita tidak bersyukur di awal hari, pastinya kita akan lihat apapun yang bisa yang kita rasa kurang ya di dalam kehidupan kita. Jadi biasakan bersyukur. Dan saya di keluarga Success Together ini saya benar-benar dilatih untuk bersyukur. Nah ini testimoni saya ya, sebelum, sesudah, dan sekarang saya 49 tahun. Dan waktu foto ini diambil, yang paling kiri saya, itu latar belakangnya ini ya, orang-orang, karena kami lagi liburan di Borobudur, saya tuh nggak suka difoto, karena ya penampakan seperti ini. Ini saya sudah olahraga 6 hari, dan Senin, pokoknya Minggu sampai Jumat, saya olahraga di gym dengan gym yang lengkap, segala macam ada treadmill dan cross trainer dan yang lain-lain. Saya olahraga itu 1,5 jam sampai 2 jam. Dan saya jaga makan karena saya tahu persis bagaimana ya kalau kita itu makan tidak dijaga dan nanti kolesterol, kayak saya sudah alami ini, kolesterol lah, LDL lah, trigliserid, asam urat itu naik. Itu saya udah langsung kepikiran, aduh nanti saya kesini sudah ini ya, sudah mengerti, aduh inilah pembuluh darah saya, sudah kebayang semua pelajaran-pelajaran yang waktu kuliah dulu saya ingat lagi, dan saya juga update lagi untuk lihat di ini ya, di Google. Dan setelah saya mengikuti TR90, ini saya seperti ini yang di tengah, dan saya happy sekali karena saya dari kecil itu gemuk. Saya sampai beranggapan tulang saya besar. Mami saya juga bilang, kamu tuh nggak bisa kurus Mel, karena tulang-tulangmu besar Mel, kata gitu. Padahal setelah dengan TR90, ini berat badan sebelum saya ikut TR90 tuh 54. Itu yang terendah yang saya bisa. Saya pernah sampai 62 kilo, tinggi 150, dan setelah saya di 54, BMI saya itu sudah normal. Jadi saya anggap
saya tidak gemuk. Padahal lihat dong penampakannya ya teman-teman. Wow. Dan setelah TR90 saya tuh luar biasa happy. Semua kesehatan saya yang terganggu sampai BAB kurang lancar lah dan tekanan darah juga sudah mulai naik. Saya itu hampir setiap bulan kena infeksi saluran kencing. Ternyata itu juga karena lemak. Saya baru baru ngeh setelah TR90 saya setelah selesai 90 hari itu ya, saya pergi ke lab. Jadi sebelum saya TR90 saya ke lab dan sesudah TR90 saya ke lab untuk buktikan. Karena saya orangnya suka eksperimen ya, saya mau buktikan beneran nggak sih ini, gitu kan. Dan kolesterol saya yang tadinya saya berjuang untuk turunin kolesterol, asam urat lah, sudah olahraga, segala macam saya sudah bikin. Yang namanya makanan sehat, saya sudah vegetarian juga, tapi tetap tidak turun. Dengan TR90 anehnya langsung turun. Dan itu yang sesuatu yang luar biasa, makanya saya happy. Sekarang ini saya baru foto kemarin, ya 49 tahun, ibu dengan 3 anak, anak yang sulung saya umur 24 tahun ya. Ya not bad lah ya penampilannya ya teman-teman. Nah ini karena saya nggak mau sehat sendiri dong. Jadi suami saya ini paramedik instructor, dia yang training dokter perawat di sini di rumah sakit sini. Jadi karena kami sama-sama latar belakangnya medis, kami ini ya sering diskusi tentang medis dan update-update apa yang terjadi itu tentang semua kasus-kasus itu saya selalu update ya. Dan dia tadinya orangnya skeptis dengan suplemen. Dia tidak mau sama sekali. Jadi saya bujuk-bujuk bayangkan saya 2020 selesai TR90, saya bujuk-bujuk dia untuk ikut TR90, dia tidak mau. Sampai akhirnya dia mengalah Januari 2023 sampai Maret dia TR90 dan sampai hari ini dia tetap seperti ini ya. Dia ini orangnya nggak pernah gemuk dari SMA, tidak pernah gemuk. Tapi saya perhatikan dan saya kan karena punya omron ya, saya timbang. Ayo timbang, Pak, dia bilang. Itu visceral fatnya sudah mulai naik. Saya tahu sejak ini udah naik dan akhirnya dia before-nya ini 9 lapis ya. Dan setelah after dia itu sampai ke 7 visceral fatnya. Dan kita sama-sama tahu kalau namanya sudah mulai kolesterol, terus dia mulai ngemil, dan dia sering terbangun tengah malam itu karena sakit dada. Dan saya tahu betul artinya kalau orang terbangun jam 2 atau jam 3 sakit dada, tidak bisa nafas kayak ditindih, itu berarti ada gangguan dengan jantung. Dan apa yang harus diturunkan? Lemak. Makanya ini lemak bahaya sekali ya. Dan ini kalau kita perhatikan, sebenarnya apa sih penyebab obesitas atau orang menggemuk ya? Nah, ini menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ternyata kita menggemuk bertambahnya usia, kita itu akan makin gemuk dan itu sama dengan proses penuaan. Dan ini metabolisme menurun 2-3% per tahun, kemudian jumlah otot menurun 40% di antara usia 20-80 tahun. Jadi ini ya tergantung ya, kalau orangnya rajin olahraga mungkin masih muda, jadi dia bisa pertahankan ototnya itu masih ada sampai umur tua ya, umur lansia. Dan juga aging body atau penuaan di tubuh itu mengakibatkan itu lemak dia akan meningkat dan anehnya pergi ke visceral ya, nanti saya akan bahas lebih lanjut di visceral. Apalagi di umur ini, coba teman-teman lihat grafiknya ini ya, 35, 44 sudah mulai itu. Makanya saya waktu umur 45 lemaknya saya rasanya tidak terkendalikan ya, apalagi 55, 64 dan lanjut. Nah, ini jadi masalah. Dan kalau kita tidak counter, kita tidak perbaiki, itu masalahnya akan jadi lebih rumit lagi. Nah, ini kadang banyak orang ya kalau diet, saya sudah turun berat badan kok, kayak saya lalu, saya rasa tidak gemuk. Giliran saya naik ke Omron, wow, visceral fat saya 5,5 dan saya langsung ini aduh kebayang lagi, saya cari lagi referensi ya, apa ini yang bikin visceral fat kalau sudah meningkat dari yang normal, apa sih semua, saya langsung lihat ini aduh saya harus berubah. Dan juga body fat waktu itu saya sebelum ikut TR90 tuh 33%, sudah di atas ambang normal ya. Dan
Kalau saya timbang, berat badan saya 54, it's okay, saya pernah 62, saya udah turun gitu kan, saya sudah olahraga. Tapi ternyata kalau kita mau mengatasi masalah berat badan, itu transformasinya bukan sekedar hanya angka di timbangan saja. Ya, teman-teman. Nah, ini nih, kalau ke teman-teman yang belum pernah naik timbangan yang namanya Omron, ya, kita ini deh, coba deh cari teman yang mengundang mungkin di sini, minta timbang. Karena berat badan kita cuman tahu berat badan tuh, padahal berat badan kita kan ada macam-macam ya, di dalam ada lemak, air, berat tulang, dan berat otot. Jadi waktu kita turun berat badan, apa yang turun? Itu kan. Nah, ini kalau pria di atas 25% itu sudah tergolong obesitas secara lemak. Wanita di atas 30% juga sudah tergolong komposisi secara lemak. Jadi saya waktu itu, ini persis kayak yang di kiri saya ini, penampilannya kayak begitu. Tapi sekarang ya berat badan saya tetap sih nggak naik lagi ke 54, saya 47, 48 selalu situ. Udah 3,5 tahun loh. Dan suami saya juga ini ya, sudah shaping dan banyak otot. Jadi kalau kita menurunkan ini komposisi lemak, pasti otot itu akan timbul. Karena kalau lemaknya kita masih banyak, kita mau kayak saya dulu ya sit up, mau apapun itu tuh lemak akan muncul malah ya, dan nggak enak banget dilihat. Nah, ini lemak teman-teman harus cermati itu ada dua. Lemak yang di subkutan atau di bawah kulit ini, jadi kulit terus sudah itu ada lemak namanya subcutaneous fat. Jadi lemak ini yang bisa dikurangi kalau kalau teman-teman tahu yang metode segala macam ya, suntik kurus lah, sedot lemak dan yang lain-lain. Cuman lemak yang di bawah kulit. Tapi yang bahaya yang mana sih sebenarnya? Saya akan bahas selanjutnya. Justru yang ada di visceral fat. Visceral fat itu artinya ini ya, lemak yang ada di organ tubuh yang penting yang ada di dalam tubuh kita, di antara usus, di pembuluh darah dan yang lain-lain. Harusnya visceral fat kita itu normal, tidak boleh berlebih. Makanya lemak itu akan berbahaya kalau berlebih karena kita tetap butuh lemak. Kita butuh lemak untuk menjaga kayak saya ya, di sini suhunya selalu dingin, pagi, siang, sore, apalagi malam terus dingin. Saya butuh lemak yang normal, tidak berlebihan untuk menjaga suhu tubuh saya. Dan juga di otak itu tetap kita harus punya lemak karena lemak itu untuk ini ya, koneksi pikiran kita di saraf-saraf butuh, tetap butuh. Jadi salah kalau bilang lemak itu sumber segala penyakit. Lemak yang bagaimana dulu? Pastinya yang berlebihannya. Nah, ini proses penumpukan lemak di pembuluh darah jantung itu ada kita sebut arteriosklerosis. Itu istilahnya teman-teman nggak usah inilah ya, nggak usah apal-apal, susah. Kita aja yang medis deh yang apal-apal. Nah, ini prosesnya dari kita umur 10 tahun itu sudah mulai ada. Dan sampai di atas 50 tahun itu akan makin makin menumpuk seperti yang gambar ini ya, makin menumpuk dan akhirnya kalau teman-teman suka dengar harus pasang ring jantung. Terus anehnya orang tanya, sekarang ring berapa? 2, 3 gitu. Seperti ada kayak pangkat gitu ya, ring 2. Oh, gue sekarang udah ring 2. Waduh, padahal itu bukan menyelesaikan masalah. Dan ini pembuluh darah kita akan seperti ini tergantung dari lifestyle-nya kita, cara makannya kita juga. Kalau kita dari sejak umur mungkin 5-6 tahun, terus sudah itu sudah biasa makan junk food. Jadi perhatikan juga ya ibu-ibu yang punya anak kecil, dari dia sejak balita, kalau dia sudah sering dikasih junk food lah, fast food lah, apapun itu, ya mungkin ayam goreng atau segala sesuatu yang digoreng, terus sudah itu es krim terlalu sering, ini dia akan mulai menumpuk lemak di situ. Jadi serangan jantungnya akan lebih dekat, bukan di atas umur 50-an atau berapa puluh. Di sini kasus yang termuda yang saya dengar meninggal karena serangan jantung itu umur 17. Karena apa? Berat badannya itu hampir 100 kilo. Anak muda umur 17 tahun harus meninggal karena serangan jantung. Ironi ya.
Kadang kita pikir, ah serangan jantung untuk orang yang lansia lah, umur 50-an ke atas, itu bisa jadi dulu. Sekarang dengan bertambahnya makanan yang terlalu banyak kalori, yang bermacam-macam, yang segalanya murah dan mudah kita dapatkan. Kalau di sini enggak ada namanya GoFood ya, kalau di Tembagapura nggak ada gitu. Saya harus masak sendiri, jadi jauh lebih sehat lah anak-anak saya juga. Kalau di Jakarta sana ya, wow, GoFood lah apa semua mudah, kadang-kadang bebas ongkir gitu kan. Wah, pesan ini, pesan itu, pesan ini, pesan itu. Dan anehnya kita makan waktu malam. Dan waktu malam itu sebenarnya kita harus stop makan. Paling kurang makan itu jam 7 malam. Nah, inilah beberapa banyak lifestyle kita yang kita makan yang kita anggap sepele, tapi ini yang meningkatkan penambahan lemak di dalam pembuluh darah. Dan akibatnya pada saat jantung kita ini sudah ini ya salurannya itu makin menyempit, terus akhirnya tersumbat, itu jantung jadi ngambek, nggak bisa lagi mompa. Dia mau mompa juga sia-sia. Karena apa? Sumbatannya itu terlalu berat. Lemak itu kalau sudah ada di pembuluh darah, itu sangat susah untuk dikeluarkan. Dan mau bilang mau pasang ring, itu juga tidak membereskan semua masalah, karena buktinya orang bisa pasang sampai terakhir saya dengar ada 12 ring. Padahal satu ring itu harganya 25 juta, dan itu biaya pasangnya dengan dokter dan yang lain-lain harus masuk ICU lah dan yang lain-lain, CT scan bisa habis sampai 70 sampai 80 juta. Dan di sini saya banyak temukan ya, kalau saya sharing tentang TR90, mereka ignore. Karena apa? Gratis. Saya dibayarin mau pasang ring berapa juga sampai ratusan juta gratis. Sini perusahaannya baik. Tapi pertanyaannya, apakah dengan gratis itu kita nggak mau melakukan sesuatu? Iya kalau kita masih sempat pasang ring. Kalau tidak, kalau kita pas ada sumbatan ini sekitar jam 2 atau jam 3, langsung ada blok di jantung, di pembuluh darah, akhirnya bangun pagi-pagi sudah nggak bisa bangun, dibangunin bagaimana? Ya, jadi kita jangan pernah sepelekan ini. Dan ini juga stroke. Satu lagi, saya hanya bahas 2 hari ini supaya teman-teman benar-benar bisa konsentrasi ya, kita belajar apa sih bahayanya. Stroke juga begini. Ini pembuluh darah di dalam otak kita. Kalau teman-teman pegang rambut, kalau rambut ada istilah belah 7, nah itulah sekecil itu pembuluh darah di otak. Karena saya juga waktu saya ini ya, saya bekerja di rumah sakit, saya juga sering ikut operasi. Jadi saya juga masuk ke dalam kamar operasi dan saya sudah saksikan bagaimana orang untuk operasi otak itu dibelah pakai gergaji yang nggak sembarang. Sekarang sih memang sudah lebih canggih ya, hanya dibolongi atau kadang ini ya katerisasi istilahnya untuk sedot gumpalan. Itu pun tidak bisa disedot lemak yang ada di dalam pembuluh darah di otak. Dan ini sama prosesnya seperti pembuluh darah yang ada di jantung. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita mengaku, saya sudah kurangin kok, sudah nggak makan daging lah, atau ikan lah, atau apa. Pokoknya saya makan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan deh, saya pilih semua yang organik. Tapi makan pizza, 1 pan pizza, personal pizza habis. Terus udah itu es krim kan nggak ada ini. Nah itu juga kalori tinggi yang hasil akhirnya itu akan menjadi lemak dan menempel di pembuluh darah kita. Nah ini teman-teman sekalian, saya kasih informasi ya mengenai stroke. Jadi kalau teman-teman sendiri atau mungkin ada bapaknya atau ibunya atau siapapun keluarga kita, kalau ada ini ya, ada tanda-tanda seperti ini, kita di medis bilang BFAST. Jadi balance, B untuk balance. Jadi keseimbangan, tiba-tiba dia vertigo, apa nggak bisa, mungkin nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, atau pas mau duduk terus pusing ya, kayak mau jatuh. Nah, itu salah satu ini ya, harus harus alert dengan itu. Terus mata. Ke mata itu kayaknya dia mau lihat loh, kok jadi kabur ya? Jadi dia maunya tutup mata. Terus sudah itu muka. Jadi muka ini kiri dan kanan bisa nanti beda. Beda ya. Mungkin kiri agak lebih ini pas bicara, loh, kenapa bibir sebelah ini kok nggak bisa gitu. Terus dia bicaranya jadi pelo.
terus tangan, lengan kanan atau kiri itu langsung ini ya tiba-tiba lemas, nggak bisa diangkat. Nah, itu semua adalah gejala dan tanda stroke. Harus hati-hati, apalagi kalau jadinya bersamaan dan parah ya, mukanya itu kelihatan miring sekali. Kita hanya punya apa? Waktu. Kita lagi berpacu dengan waktu, makanya terakhirnya ditambahkan time. Harus cepat-cepat bawa ke dokter, ke rumah sakit, harus diberikan tindakan yang sangat-sangat cepat. Karena kalau terlambat, ini otak akan apa? Pecah pembuluh darah mungkin, atau ada sumbatan di sana, dan akhirnya pembuluh darah di otak yang harus dapat oksigen itu 5 menit saja, otak tidak dapat pembuluh darah, itu jaringan otak akan mati. Gimana teman-teman, saya tanya, kalau umpama otak teman-teman sudah mati, mau bagaimana lagi? Ya kitanya juga ini ya, meninggal ya. Dan tadi kalau jantung itu sudah tersumbat pembuluh darahnya, dia mau pompa nggak bisa. Jantung kita cuma satu loh. Nggak akan ada orang yang mau donorin jantung buat orang lain. Nggak akan. Ya kan? Karena kalau jantung cuma satu dikasih, sayangnya meninggal juga dong. Ya, jadi itu yang kita harus benar-benar perhatikan. Nah, ini semua penyakit akibat lemak berlebih, selain 2 yang paling berbahaya tadi, sakit jantung dan juga stroke, ini semua yang akan datang juga ya. Jadi jangan pernah sepelekan lemak. Tidak pernah percaya diri lah, karena saya dulu ya kalau pakai baju, makanya saya nggak mau difoto ya karena begitu. Tiba-tiba lemak, aduh ngejendul sana, ngejendul sini. Pakai korset bukan bukan satu solusi gitu kan. Pakai korset, kejepit. Semua organ dalam kejepit. Iya sih, kelihatan bagus gitu, tapi itu bukan solusi. Hipertensi lah dan yang lain-lain yang seperti saya sudah alami, penyumbatan pembuluh darah yang saya sudah bahas tadi, dan banyak sekali lagi yang kita bisa ini ya, yang kita harus selesaikan ya. Dan ini rasa lapar berlebih dan sering itu juga salah satu tanda untuk penyakit diabetes. Dan kalau kita sudah kena penyakit-penyakit ini, kita tidak bisa hanya sekedar jaga makan deh, olahraga deh, minum obat. Nggak bisa. Nah, ini nih yang saya sudah singgung juga tadi, yang saya sudah lakukan, olahraga, kontrol makan, skip meal, tidak makan atau puasa. Saya sering banget, kadang sore itu nggak makan, dan olahraga, saya udah ceritakan tadi, saya intens sekali berolahraga, tapi dari 4 ke bawah, bungkus dingin dan yang lain sampai ketogenis, saya tidak mau, karena saya tahu itu sangat-sangat berbahaya dan resikonya sangat tinggi ya untuk kesehatan. Jadi saya tidak pernah melakukan ini. Dan saya harap juga teman-teman enggak ya. Solusinya apa sih sebenarnya? Ya, nah, kalau kita berolahraga, habis olahraga teman-teman pasti rasa lapar ya, capek ya. Di sini banyak teman-teman saya yang habis Zumba atau aerobik, udah keringat-keringat gitu kan, ya mampir di coffee shop dan akhirnya mereka minum satu large ini ya milkshake dan yang lain-lain. Padahal itu sudah lebih banyak daripada kalori yang mereka bakar. Kalori mungkin mereka bakar cuma sekitar 200 kalori, tapi satu minuman itu, satu gelas itu bisa 300 sampai 350 kalori. Jadi olahraga tanpa nutrisi yang benar itu akan malah tambah gemuk. Karena kita akan cari, saya kan berolahraga, udah keringat-keringat, cari ini sesuatu nih, gitu. Penghargaan diri katanya, karena sudah olahraga, jadi minum ini ya milkshake lah atau apapun itu ya. Dan ini sudah diperhatikan oleh saintis kita yang bekerja di Nuskin. Mereka juga sudah melihat 30 tahun lalu bahwa kenapa sih orang tambah tua, apa yang menyebabkannya? Makanya keluarlah penelitian yang saya sudah bahas di awal tadi. Dan mereka ini 75 orang PhD dari universitas yang terkenal di seluruh dunia, mereka mengadakan penelitian dan akhirnya mereka boleh membuat satu revolusioner ya, terobosan baru di dunia medis, dan mereka bisa mendapati bahwa orang menggemuk karena metabolisme lemak, tadi saya juga sudah bahas di awal, itu tidak bisa lagi mengemulsi lemak atau membuat lemak ini benar-benar terpakai atau terbuang dari tubuh karena fat metabolism sudah mulai menurun. Kemudian otot.
otot tadi sudah berkurang ya, berkurang sekian persen setiap tahun, apalagi sudah mulai usia di atas 50-an tahun. Dan satu lagi, tidak bisa mengontrol selera makan. Benar ya, teman-teman? Saya rasa apalagi waktu pandemi, saya ini doyan bikin kue gitu kan. Aduh, ngapain ya? Keluar nggak bisa, belanja juga buru-buru gitu kan. Yang ada di rumah nonton TV bosan, jadi bikin kue lah apalah makan. Sudah makan, cari lagi jajanan, cari lagi cemilan. Itu kita nggak bisa kontrol sama sekali. Dan sudah itu, kayak saya sudah berolahraga, biarpun waktu pandemi saya tetap olahraga di rumah. Saya tetap workout, video, Tabata, apapun semua saya tetap olahraga. Dan itu lemak, itu saya rasa aduh kayaknya betah banget gitu, nggak mau pergi gitu kan. Dan ini kontrol nafsu makan juga yang saya kayaknya aduh nggak bisa. Padahal kalau lagi ingat, "Ya, jangan makan, saya mau diet hari ini, saya mau diet hari ini." Ntar sore ada jajanan kah atau apa, terus sudah itu anak-anak makan, saya ikutan juga. Tadinya mau nyicip, tambah lama tambah banyak. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kita mengemuk ditambah juga dengan pertambahan usia tadi atau itu sudah penuaan sama dengan proses kegemukan. Dan mereka menemukan, saintis yang tadi mereka menemukan bahwa harus disentuh sampai ke ekspresi gen. Dan mereka mempelajari itu selama 30-an tahun lebih. Jadi nggak asal-asal ya mereka mengadakan penelitian. Nah, inilah yang terjadi kalau kita itu ini ya benar-benar diet cuman asal-asal cuma kurangi makan, olahraga dan yang lain-lain. Ini waktu kita sebelum diet tadi lemaknya banyak, waktu setelah kita diet lemaknya masih berlebih, otot turun, metabolisme artinya menurun juga. Karena otot ini yang bantu untuk bakar lemak ya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh saintis tadi, yaitu Edgelock TR90 yang memang benar-benar meningkatkan massa otot seperti ini. Teman-teman tadinya lemaknya banyak, setelah dikasih dengan ekspresi gen tadi, menurut penelitian itu tadi, mereka membuat satu temuan atau terobosan baru, habis diet, lemak berkurang, tentunya ke normal ya, otot itu akan naik, metabolisme malah naik. Nah, ini kalau metabolisme kita sudah diperbaiki dari lambat ke normal, otomatis lemak-lemak yang di pembuluh darah itu tadi itu akan terbakar dengan sendirinya, ya, akan terbakar dengan sendirinya. Dan sangat-sangat membantu ya. Seperti saya bisa pertahankan berat badan 3,5 tahun lalu. Cuman 1 kali ikut program selama 90 hari, saya tetap berat badannya itu stabil sampai sekarang. Karena istilahnya dan mesinnya saya sudah diperbaiki dan otot itu sudah dinaikkan. Jadi saya makan memang sih jadinya lifestyle ya. Saya untuk makan sesuatu yang berminyak atau goreng-gorengan dan yang lain yang minum yang terlalu manis, saya sudah nggak kuat. Paling saya rasa sedikit, sudah saya nggak sanggup. Tidak seperti sebelum TR90. Nah, inilah kalau teman-teman yang belum pernah lihat TR90, ini semua ya, gambar TR90, dan kita akan dipandu oleh konsultan yang berpengalaman untuk melakukan ini semua ya, TR90 System, Edgelock TR90 System, ada suplemen, pola makan, dan olahraga. Jadi semua dipandu dan semua kita harus lakukan berbarengan supaya kita jangan terlalu terlambat untuk mengatasi lemak yang ada di pembuluh darah tadi yang bisa mengakibatkan kematian yang cepat ya, cuma dalam hitungan menit. Dan ini age lock juga itu artinya age lock, umur kita dikunci, kita dibikin lebih awet muda. Nah, ini berdasarkan ilmu ekspresi genetik ya. Jadi tubuh dan pikiran itu digabungkan untuk ini ya, benar-benar sadar kita lagi diet dan benar-benar pikiran kita itu dibantu untuk oh ya saya lagi diet, saya tidak mau makan dan benar-benar jadi gitu. Bukan seperti saya yang dulu ya. Wah, mau diet, digodain makan, makan akhirnya dan banyak lagi. Nah, inilah semua komposisinya TR90 System, ada Jumpstart, Control, Complex, Stream Shake, dan juga Life Pack. Nah, pertanyaan selalu yang ditanyakan, aman nggak? Nah, ini di Indonesia sendiri, kita ada BP POM,
Dan Nuskin sudah pastikan bahwa semua ageLOG TR90 system itu ada di BP POM. Dan kita bisa cek di aplikasi BP POM, ini ada dan semua itu halal bahkan aman. Tidak ada efek samping. Buktinya saya 3,5 tahun lalu sampai sekarang hari ini saya malah tambah kuat dan sehat ya. Kemudian juga terdaftar di Physician Desk Reference. Nih dokter-dokter Amerika sana kalau mau suplemen atau resep obat atau apapun itu mereka akan buka ini PDR untuk sebagai reference. Jadi ini juga sudah ada di ini ya, sudah ada di net. Jadi kita bisa buka online. Jadi pdr.net ini akan keluar ageLOG TR90 dan yang lain-lain itu ada. Jadi terbukti sangat-sangat aman. Dan standar internasional untuk 6S atau ini ya penelitiannya untuk bahan, seleksi bahan, keamanannya, dan standarnya dan sumbernya itu benar-benar diperhatikan oleh Nuskin. Dan mereka pertahankan ini skalanya sampai 6S secara internasional. Sebagai perbandingan, ini obat yang katanya sudah aman ya untuk ibu menyusui, bahkan dokter-dokter berani kasih di Indonesia itu tuh masih standar internasionalnya itu sampai masih 3 atau 4S itu levelnya. Tapi ini sudah herbal tapi dia sampai 6S. Jadi sangat-sangat aman. Teman-teman tidak perlu takut. Dan lagian kalau nggak aman, saya juga nggak duluan lah pakai TR90, saya kasih lagi ke keluarga saya, terutama ke suami saya. Nggak mungkin lah kalau nggak aman saya kasih ke mereka ya. Karena ini ya kehidupan saya gitu kan. Dan kalau teman-teman mau mengikuti TR90, pastikan cari konsultan yang terdaftar yang ada di sini ya, Transform Based ST. Karena apa? Kita adalah konsultan yang benar-benar di training untuk mengedukasi kesehatan dan pengendalian berat badan itu, kita benar-benar akan edukasi setiap orang yang mengikuti TR90 di grup kita ya. Dan pastinya beda konsultan, beda hasil gitu ya. Saya ada baru ketemu dengan orang lain yang sudah di coaching orang lain dengan bukan ST dengan TR90 tapi dia maaf dia naik berat badan lagi dan naiknya itu dulu dia bilang dia turun sampai 9 kilo, sekarang dia naik lagi 7 kilo. Dia sudah berapa memang sudah berapa tahun lalu ya. Tapi ya itu ya, saya bisa katakan bahwa orang-orang Success Together atau ST itu benar-benar mau supaya Anda yang ikut di dalam TR90 itu berhasil. Karena berhasilnya Anda itu kebanggaan buat kami. Dan kami punya integritas untuk itu ya. Dan ini kalau teman-teman mau perbandingkan apa sih diet dengan diet-diet yang lain, ini semua ada ya. ageLOG TR90 is the best karena ini mengendalikan nafsu makan, jumpstart itu TR90 kontrol, kemudian penurunan lemak, semua ada. Dan diet-diet yang lain itu ada efek sampingnya. Dan kemudian malah rebound atau akan naik lagi. Saya tidak perlu bahas banyak ya, ini cuma sedikit perbandingan saja. Nah, teman-teman kalau melihat apa sih jumpstart itu? Jumpstart itu ini dia berupa serbuk ya, dan hanya 15 hari karena kembali lagi penelitian atau saintisnya sudah pastikan ini cuma cukup 15 hari, tidak perlu 90 hari. Makanya satu TR90 itu personal untuk satu orang. Ya, tidak boleh cuma hanya 45 hari, 89 hari, 30 hari, harus 90 hari. Dan ini jumpstart hanya untuk 15 hari. Fungsinya ada untuk metabolisme tadi, pembentukan otot, pengendalian nafsu makan, kembali lagi di inti orang yang kenapa menggemuk. Dan ini isinya semua, jadi tidak ada yang aneh ya, semua herbal dan pastinya sudah diteliti komposisinya oleh para saintis kita. Kita tinggal minum aja deh, nggak usah pikir yang lain-lain. Dan ini ada kontrol. Ini yang mengontrol nafsu makan, yang benar-benar mengekspresi sampai ke gen, karena saya waktu ikut TR90 selama 90 hari, saya yang tadinya, aduh kalau ngemil itu kayaknya nggak bisa nahan gitu ya. Tapi selama 90 hari itu, saya
berpikiran juga positif, nggak gampang marah-marah, nggak kayak kalau saya lagi nggak makan ya langsung gampang sekali marah. Dan saya benar-benar berpikir, oh iya, saya mau makan ini, apa ya efeknya ke saya? Saya sampai begitu loh pikiran. Dan walaupun saya bukan mungkin latar belakang medis, tapi sebelumnya, sebelum kena TR90, saya tidak berpikir sampai segitu. Dan ini sampai sekarang, saya kalau lihat makanan, saya masih mikir, aduh ini berapa kalori ya, ini gulanya, dan ini benar-benar itulah artinya mengekspresi sampai ke genetik ya. Itu artinya. Jadi benar-benar pikiran kita itu dibantu untuk itu. Nah ini semua isinya, saya tidak perlu bahas, dan ini semua ada gunanya untuk ini ya mengendalikan nafsu makan. Dan ini ada kompleks untuk kemampuan metabolisme kita. Kemudian otot itu maksudnya otot yang bersih. Jadi otot itu tidak diselingi dengan lemak. Jadi benar-benar kita shaping turun berat badan itu lemak saja yang diturunkan dan ototnya itu malah meningkat. Ini salah satu tablet kompleks juga. Dan ini isinya semua banyak yang kita lihat di sekitar kita. Tapi coba kalau kita makan cabai ini, pasti kita diare ya, nggak bisa kebanyakan. Ini saintisnya sudah ukur, sudah pastikan aman dan tidak akan mengganggu lambung. Dan kemudian ada trim shake. Ini saya paling suka. Ada trim shake ya. Jadi kalau malam itu kita lagi tidur pun lemak-lemak kita ditrim sampai ke dalam pembuluh darah. Ada rasa vanila, coklat, dan juga ini ya mocha. Sekarang yang terbaru, jadi teman-teman tinggal pilih rasa apa. Saya paling suka rasa coklat dan vanila juga enak. Semua enak ya. Jadi ini menyenangkan sekali kalau mengikuti program kita, dan ini protein kuncinya adalah leusin, itu yang akan meningkatkan otot kita dan kemudian efektif untuk membakar lemak sampai ke pembuluh darah tadi ya. Nah, ini kita juga punya life pack. Ini nutrisi, karena kita kalau kita diet, sembarang diet, kayak saya udah bahas di awal tadi ya, diet atau olahraga tanpa nutrisi yang benar, itu kita akan malah tambah gemuk. Nah, ini life pack. Dia akan menolong kita supaya kita tidak starving, tidak craving for food, tidak sedikit-sedikit mau jajanan dan snack yang lain. Karena kalau tubuh itu sudah dikasih nutrisi yang benar, sudah kok, dia diam. Nggak akan cari-cari lagi. Pikiran kita juga terfokus. Oh iya, saya tidak mau merusak tubuh saya, karena tubuh saya ini saya harus jaga, karena cuma satu-satunya tempat kita hidup ya, tubuh kita ini ya, apalagi jantung dan otak kita. Ini semua isi life pack, sangat banyak isinya dan fungsinya juga. Dan ini terbukti ya, waktu saya selesai program, saya di S3 atau S3 scanner, terbukti saya sampai ke platinum. Awalnya itu ya mungkin tidak terlalu naik, tapi setelah selesai itu saya sampai 89.000 yang ini ya, yang waktu diukur di S3 itu. Dan ini saya juga sudah bantu keponakan saya. Dia dia kalau teman-teman lihat ya nggak terlalu gemuk-gemuk amat ya badannya, BMI-nya bagus. Tetapi saya terangkan ke dia, dia sudah mulai punya, dia 44 tahun, dia punya prediabetes itu HbA1c kita bilang, dia ukur 6,4 itu sudah di prediabetes, dan setelah selesai TR90 saya bilang coba ukur lagi ke lab dan kasih ke saya. Jadi saya punya datanya dia, jadi turun ke 5,1. Ini luar biasa. Dengan TR90 dan juga kolesterol, trigliserid, yang lain-lain yang akan mengakibatkan itu penyembuatan di pembuluh darah tadi, itu juga turun. Dia terbukti, dia langsung pergi ke lab dan itu semua turun. Dan sampai sekarang juga saya komunikasi dengan dia tetap ya seperti ini ya, tetap sehat, dan orang-orang suka bilang, ih, Bapak Doni kok tambah muda ya? Nah, itulah age lock ya, itulah age lock. Dan kemudian saya juga bantu ini teman saya pramugari. Kalau pramugari itu teman-teman tahu ya, kalau pramugari itu mereka sudah terbiasa untuk makan dan mereka tahu hitungan kalori. Jadi kalau makan kalorinya berapa, nasi sekian gram ini kira-kira berapa, karena mereka harus selalu menjaga berat badan. Tapi pada saat usia dia sudah 46 tahun, ini dia naik berat badan dan dia sedang cari solusi karena dia juga sering sekalinya nyeri haid, terus dia anemia, sering pingsan, dan
sering banget sakit-sakitan. Tapi setelah TR90, 2 tahun belakangan ini, sampai sekarang, dia bisa pertahankan berat badan seperti ini, dan dia jauh lebih sehat. Jadi ini luar biasa ya. Ini penemuan yang sudah oleh orang-orang yang benar-benar berdedikasi untuk melihat kesehatan manusia itu, benar-benar kita sangat-sangat berterima kasih untuk mereka, dan ini saya tidak pernah takut ya untuk sharing ke orang lain. Dan keunggulan TR90 itu nggak perlu lapar. Kayak sekarang kita tahu ada intermittent fasting, ada jam-jam jendelanya makan. Kadang-kadang sudah kelenyangan, pusing, karena teman-teman saya beberapa orang yang turun berat badan karena IF, intermittent fasting, mereka itu tunggu-tunggu, udah jam berapa ya? Belum waktunya saya makan. Padahal udah lapar banget, lapar banget. Terus pas mereka makan, banyak sekali yang ini, dan semua itu berkalori tinggi dan berlemak tinggi. Kita juga tidak perlu olahraga berlebihan. Waktu saya sebelum TR90 1,5 jam di gym, tapi setelah saya TR90 selama dalam program sampai sekarang, saya paling 30-40-an menit saya olahraga, dan tidak ada efek samping, lebih sehat lebih setelah penurunan berat badan. Berat badan tidak naik kembali asal kita tetap jaga makan kita dan jadikan pola makan yang sehat itu menjadi lifestyle, ya teman-teman. Nah, ini foto saya dengan keluarga saya waktu saya ulang tahun 49 tahun, dan anak-anak saya bikin surprise. Saya nggak tahu ini, makanya saya baru pulang, terus pas masuk rumah, happy birthday mama, karena kami lagi kumpul ya. Ini anak saya yang pakai jaket coklat ada di Surabaya, jadi jarang sekali kami punya momen untuk kumpul seperti ini. Dan waktu dia datang waktu Februari, mereka bikin surprise untuk saya, dan saya benar-benar merasa bahwa apa yang saya sudah ambil keputusan 3,5 tahun lalu, saya sudah membuat diri saya berterima kasih untuk kesehatan saya hari ini. Dan pastinya saya akan tidak pernah berhenti untuk sharing lagi ke teman-teman yang lain, saudara, siapapun itu, mereka mau sekarang atau tidak sama sekali. Yang penting saya sudah kasih tahu bahwa saya punya sesuatu yang bagus. Teman-teman juga akan seperti itu ya. Jadi yang lagi TR90, lakukan dengan yang terbaik, karena hasilnya kita akan petik nanti. Jangan pikir, saya lagi setengah mati, ini nggak boleh itu. Padahal kita makan kenyang kok kalau di TR90, dan menyenangkan, ya. Dan jangan pernah berhenti untuk share ke orang lain. Nah, sampai di sini pembahasan saya. Satukan hati bersama kita sukses. Setelah sukses, kita tetap bersama. Saya kembalikan kepada Linda. Silakan. Terima